Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Oktav Firdaus dari POR 6B dengan NPM 2018-85036. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Arif selaku dosen PP Cedera Olahraga, di mana saya ditugaskan untuk menjelaskan penanganan cedera olahraga dengan metode RICE. Sebelumnya kita harus memahami dulu bahwa cedera fisik ini merupakan suatu hal yang dapat mengganggu aktivitas kita. Meskipun begitu, hal ini merupakan sesuatu yang dapat dialami oleh siapa saja dan kapan saja. Cedera fisik akut ini seperti kesleo yang diakibatkan karena otot tertarik terlalu kuat atau memar akibat benturan dapat menyebabkan rasa yang nyeri. Hal tersebut menandakan adanya jaringan yang telah rusak. Jenis cedera tersebut dapat ditangani sendiri di rumah tanpa harus berobat ke dokter, atau menggunakan metode terapi cedera yang kita kenal dengan metode RICE. Metode RICE ini merupakan singkatan dari beberapa tahapan, yaitu rest, ice, compression, dan elevation. Nah, kira-kira kapan sih metode RICE ini dapat digunakan? Nah, terapi RICE ini hanya efektif untuk menyembuhkan cedera olahraga yang sifatnya ringan hingga sedang. Nah, RICE ini direkomendasikan jika seseorang mengalami kesleo, terkilir, memar, dan cedera lainnya yang pada jaringan halus. Nah, cedera yang dapat diatasi dengan terapi RICE ini biasanya disebabkan oleh terjatuh atau gerakan yang tidak lazim, lalu cara mengangkat benda berat yang salah, dan juga gerakan memutar secara tiba-tiba. Apakah metode RICE ini selalu efektif? Nah, metode terapi RICE ini tidak dapat digunakan untuk menyembuhkan cedera olahraga jika terjadi cedera yang mendalam atau lebih serius lagi. Misalnya, kalau ada kerusakan parah dari jaringan halus atau ada tulang yang patah. Nah, hal tersebut kemungkinan membutuhkan terapi fisik yang lebih lanjut. Segera temui dokter jika cedera menjadi lebih serius lagi meskipun sudah dilakukan metode RICE ini. Biasanya cedera ringan atau akan membaik dengan sendirinya dalam hitungan minggu. Ketika cedera yang lebih serius ini ditandai biasanya dengan pembengkakan dan bertambahnya nyeri, lalu bagian tubuh yang mengalami cedera berubah warna atau berubah bentuk seperti nampaknya benjolan atau bagian tubuh yang bengkok. Nah, lalu persendian tersebut terasa tidak stabil akibat cedera tersebut, lalu biasanya mengalami demam, mengalami pusing, dan gangguan napas. Nah, hal tersebut harus memerlukan penanganan lebih lanjut lagi. Selanjutnya saya akan mempraktekkan cara penyembuhan cedera olahraga dengan metode RICE. Selamat menyaksikan. Ya, selanjutnya saya akan mempraktekkan penanganan cedera dengan metode RICE. Yang pertama adalah rest, yaitu mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Nah, bagian tubuh yang tidak cedera bisa atau boleh tetap melakukan aktivitas. Nah, tujuan dari rest ini yaitu mencegah cedera lebih lanjut lagi dan juga membantu proses penyembuhan cedera agar lebih optimal. Lalu siapkan ice dan juga alasnya agar tidak langsung bersentuhan dengan kulit. Nah, setelah rest lalu melakukan ice, yaitu mengompres bagian yang cedera ini dengan es yang dibalut dengan kain. Nah, manfaatnya ini adalah untuk mengurangi pembengkakan dan rasa sakit di bagian cedera. Nah, kita tempelkan seperti ini setelah melakukan rest. Nah, dilakukan
segera mungkin setelah cedera didapatkan. Nah, menempelkan es ini dilakukan 10 sampai 15 menit secara berkala. Ini lalu selanjutnya adalah compression atau pemberian penekanan pada bagian tubuh yang mengalami cedera. Nah, untuk compression ini bermanfaat untuk mengatasi pembengkakan yang akan berkelanjutan nantinya efek dari cedera tersebut. Lalu pada kasus pendarahan, misalkan cederanya terjadi pendarahan, nah compression ini dapat mengurangi atau menghentikan pendarahan tersebut. Nah, penekanan ini dilakukan dengan menggunakan perban elastis seperti ini, lalu diperban agar ada tekanan di bagian yang cedera. Lalu yang terakhir adalah yang sebelumnya yang harus diperhatikan pada saat ini adalah pada saat memasang perban jangan terlalu ketat atau terlalu kencang, karena jika kita memasangnya terlalu ketat atau terlalu kencang dapat menambah rasa sakit dari cedera tersebut dan juga dapat menimbulkan kesemutan ataupun mati rasa. Lalu yang terakhir adalah elevation atau meninggikan bagian tubuh yang cedera ini setinggi melebihi jantung. Nah, sehingga tujuannya agar dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan ini. Misalnya cedera pergelangan kaki seperti yang saya praktikkan ini. Nah, maka ketika dalam posisi tidur atau telentang atau duduk seperti ini, pergelangan kaki diangkat seperti ini, diangkat atau ditopang menggunakan alat. Nantinya di sini ada alat yang lebih tinggi dari jantung sehingga mendorong cairan ini keluar dari daerah pembengkakan ini. Dilakukan seperti ini. Sekian penjelasan tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.